Hampir sepekan cuaca buruk masih terus melanda wilayah Provinsi Maluku Utara. Hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi masih terus terjadi, mengakibatkan sejumlah pelayaran harus dihentikan oleh pihak otoritas pelabuhan KSOP Kelas 2 Ternate Provinsi Maluku Utara. Seperti yang terpantau di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, sejumlah kapal yang melayani rute Ternate Bitung, Ternate Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah rute antara pulau di wilayah Maluku Utara, terpaksa harus tetap bertahan di dermaga berhari-hari karena tidak mendapatkan izin berlayar dari petugas. Menanti cuaca ekstrim berakhir dan mendapatkan izin berlayar dari petugas pelabuhan, para ABK mengisi waktu mereka dengan melakukan pengecekan kapal dan melakukan perbaikan pada bagian-bagian sisi kapal. Sejak hari Selasa, Pak, tidak bisa berlayar karena keadaan cuaca sesuai dengan penelusuran di BMKG dengan windy. Cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran. Jadi demi mengantisipasi hal-hal yang buruk terjadi, jadi otoritas pelabuhan menahan kapal demi keamanannya. Sebenarnya jadwal Uki Raya ini dari Ternate hari Selasa ke Manado. Jadi kalau sudah di pending 2 hari ini sudah tidak bisa lagi, tidak sesuai jadwal. Karena itu kami manajemen dari perusahaan kami mengambil kesimpulan untuk kembali ke jadwal. Jadi besok rencana dari Pelabuhan Ternate tujuan Sanana, Mangoli dan Yabu. Tapi ini kan selagi tertunda begini nih, ada apa saja yang dilakukan di sini, Pak? Demi mengisi waktu karena ada maintenance yang harus dilakukan untuk perbaikan, pengecekan dan pengetokan. Makanya kami mengisi waktu itu dengan memperbaiki. Kepala Kesah Bandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, Kelas 2 Ternate Maluku Utara, Agustinus menjelaskan penghentian dan penundaan pelayaran sementara pada beberapa pelayaran baik antar provinsi, maupun antara pulau di Maluku Utara, berdasarkan himbauan BMKG, di mana rute pelayan tersebut memiliki gelombang yang cukup tinggi mencapai 4 meter, sehingga tidak diperbolehkan melakukan pelayaran. Pelayaran ini harus dihentikan? Ya, yang jelas dengan ketinggian gelombang yang kami dapatkan di situ, yang ketinggian gelombang dikategorikan tinggi, sangat tinggi, kemudian tinggi dan sedang itu kami memang tidak atau menunda untuk keberangkatannya sampai dengan kondisi cuaca itu bisa normal kembali sesuai dengan informasi dari perakiran cuaca dari BMKG. Berarti ini rute antara provinsi juga, Pak? Ya, termasuk antar provinsi. Jadi memang ada peluang di situ yang ketinggian gelombang 2,5 sampai 4 meter itu potensinya terjadi di Ternate Morotai, kemudian Ternate Bitung, kemudian Ternate Manado, kemudian Ternate Kebatang 2, kemudian Ternate Pulau Bacan, kemudian Ternate Pulau Obi, kemudian Ternate Kepulauan Sula. Itu dengan kecepatan angin 3 sampai 20 knot. Nah, itu mungkin daerah-daerah yang mungkin sampai saat ini kami masih menunda untuk keberangkatan kapalnya. Kita menghimbau kepada semua pemilik kapal maupun pengguna jasa untuk sabar dengan kondisi cuaca yang ada. Jangan memaksakan diri untuk mau berangkat sesegera mungkin, walaupun dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Tetap kami juga akan tidak memberikan surat persetujuan berlayar. Kami akan menunda sampai dengan kondisi cuaca itu normal kembali. Sementara itu, petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Babula Ternate, Satria Kridanugraha, menyatakan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Maluku Utara ini masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Hal itu disebabkan karena terjadi fenomena global La Nina yang terjadi sejak bulan lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, berdampak pada peningkatan curah hujan. Selain itu, terjadi siklon tropis yang menyebabkan tinggi gelombang. Timur Filipina, yakni siklon tropis Nyato, kecepatannya sekitar 50 knot, di mana siklon tropis ini berdampak pada curah hujan, kemudian tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk
curah hujan di wilayah Maluku Utara kemungkinan besar akan berlangsung 2 hari ini. Jadi otomatis untuk tanggal 4 dan tanggal 5 akan masih ada potensi curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk tinggi gelombang masih akan berlangsung cukup lama hingga 1 minggu ke depan. Kemudian untuk tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara yang paling tinggi, yakni di wilayah perairan Morotai bagian utara, itu sekitar 3 meter. Kemudian di wilayah timur Halmahera itu sekitar 2 meter. Kemudian di wilayah barat Kepulauan Halmahera itu sama 2 meter. Untuk faktor yang paling berpengaruh saat ini di wilayah Maluku Utara, yang pertama fenomena global, yakni ada terpantau ada La Nina lemah sekitar bulan kemarin dan berlangsung hingga saat ini. La Nina lemah ini berdampak pada peningkatan curah hujan yang dikarenakan akibat suhu permukaan air laut di wilayah Maluku Utara ini meningkat. Kemudian yang kedua, untuk saat ini terdeteksi adanya siklon tropis Nyato. Siklon tropis Nyato ini diprediksi akan tetap berpengaruh terhadap wilayah Maluku Utara sekitar 2 hingga 3 hari ke depan, dan efeknya itu akan menimbulkan curah hujan yang cukup tinggi dan tinggi gelombang yang cukup tinggi. Tim Liputan Jurnal One TV.